Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Sindang Hula 2, yang saya hormati Bu Duryati sebagai narasumber pada kegiatan hari ini, yaitu KKG Gugus Kumbang Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, serta rekan-rekan semuanya, guru kelas 1 sampai kelas 6 Gugus Kumbang Sekimul. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan KKG Gugus Kumbang, ya, merupakan pertemuan yang keempat, di mana tepatnya adalah di SD Negeri Sindang Hula 2. Saya sebagai penata acara membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah langsung kegiatan inti KKG Gugus Kumbang dengan materi budaya positif. Baiklah, untuk memperlancar waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Duryati SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KKG kali ini sebenarnya jadwal saya yaitu tentang nilai dan peran guru. Tetapi kebetulan ada tugas yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Jadi kalau diibaratkan peribahasa itu sambil menyelam minum air. Jadi materi saya ganti yaitu dengan budaya positif. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ada sosialisasi atau penjelasan, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Atau misalnya ada dari yang sudah itu dari Kertasari 1 itu sudah ada, kemudian dari Sindang Hula 1, mungkin bisa lebih memperjelas lagi pemahamannya. Ya, karena mungkin bukan untuk pertama kalinya memperoleh materi tentang ini, tetapi yang saya harapkan nanti setelah ini jangan bosan, tetapi justru lebih tentang budaya positif itu berarti lebih paham. Nanti syukur-syukur sudah ada penerapannya di sekolah masing-masing. Seperti saya lihat yang kemarin di SD Sindang Hula 1 ya, baru ada sosialisasi tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk meminimalisir waktu kita langsung aja. Saya sebagai pemandu di sini, saya harapkan raga Bapak Ibu di sini, tetapi jiwanya juga ada di sini juga. Jangan sampai raganya di sini, jiwanya melayang kemana-mana. Di rumah ada musik lekah, kemudian di rumah ada apa? Nah, kita fokus diusahakan KKG itu menjadi tempat sharing, tempat kita berbagi ilmu, atau misalnya ada permasalahan dan sebagainya, silahkan dikomunikasikan di KKG. Walaupun memang ini misalnya bukan materinya atau bukan tidak ada hubungannya dengan masalah di sekolah, silahkan boleh di sharing dengan teman-teman. Barangkali dengan sharing dengan teman-teman ada pemecahan masalah-masalah yang kita hadapi selama ini di sekolah.
Baik Bapak Ibu Guru, untuk menyingkat waktu saya mulai ya. Saya izin sambil berdiri karena kalau sambil duduk tidak kelihatan, saya itu pendek. Ya, materi kali ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dalam materi ini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga itu tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima itu kebutuhan dasar manusia. Yang keenam itu tentang keyakinan kelas. Yang ketujuh posisi kontrol, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke materi, coba sudah konsentrasi belum mengikuti materi? Sudah fokus belum mengikuti materi? Saya di sini punya boneka. Saya di sini punya boneka. Clue-nya, anak-anak juga biar tidak bosan, biasanya sebelum pembelajaran kita adakan ice breaking dulu atau permainan dulu. Nah, ibu-ibunya juga sama, nanti barangkali silahkan dipraktekkan di sekolah masing-masing misalnya ya. Perhatikan dulu, saya punya boneka. Clue-nya, akhiran jadi awalan. Clue-nya, akhiran jadi awalan. Contoh seperti ini. Saya punya teman namanya Agus. Agus punya teman namanya Santi. Santi punya teman namanya Ina. Sampai sini sudah paham? Paham enggak? Dengar, saya punya teman namanya Agus. Agus punya teman namanya Santi. Santi punya teman namanya Ina misalnya. Sudah paham? Clue-nya akhiran jadi awalan. Oke, siap-siap, semuanya siap. Pada hari Minggu saya jalan-jalan ke kebun binatang. Ke kebun binatang nih, sama binatang lagi. Saya mengajak anak-anak ke kebun binatang. Saya mengajak anak-anak melihat tikus. Ayo Pak, ayo Pak. Gimana Pak? Materi di situ. Oke. Nah, berarti apa? N, berarti terakhirnya N apa? Yang awalannya N apa? Naga ya bisa Bu. Bila. Oke, sudah? Oke, nih. Boleh. Nih. Itu tadi salah satu contoh permainan atau ice breaking nanti buat di kelas ya. Barangkali siswa kelihatannya kurang semangat. Siswa kelihatannya kurang semangat. Guru lagi gak lagi respon coba. Nah, yang pertama kita kembali ke materi. Ya, itu tunduh. Itu nanti apa referensinya baru satu itu, nanti banyak. Yang pertama yaitu budaya positif. Mungkin ini kemarin sudah dijelaskan sama Bu Rositi. Saya hanya menjelaskan sekilas. Pendidikan pendidik diibaratkan petani ya. Dan peserta didik itu sebagai padi atau benihnya. Atau pendidik diibaratkan pekebun.
dan peserta didik diibaratkan benih jagung atau benih-benih tumbuhan lainnya. Kita itu tidak dapat menuntut peserta didik menjadi apa yang kita mau. Kita petani, kita menanam padi, kita tidak menuntut padi itu tumbuh jagung. Padi itu pasti akan jadi padi lagi. Tetapi sebagai petani kita itu memelihara tumbuhnya padi itu supaya lebih subur. Kan beda antara yang dipelihara dengan yang tidak dipelihara. Kalau dipelihara pengairannya cukup, pemupukannya cukup, pemeliharaannya cukup. Dibandingkan dengan padi yang tidak dipelihara, maka hasilnya akan lebih bagus yang dipelihara. Seperti itu kita memperlakukan murid. Jangan menuntut murid jadi A, jadi B, jadi C, tetapi biarkanlah dia tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Kita itu hanya menuntun. Kemudian tanggung jawab guru apa? Menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif seperti apa? Yang aman, siswa nyaman, dalam belajar itu tidak ada tekanan, tidak ancaman, tidak merasa takut dan sebagainya. Itu lingkungan positif. Berikutnya saya singkat cepat, perubahan paradigma belajar. Coba sekarang berpasangan dengan tempat duduknya, silakan berhadap-hadapan. Yang satu orang berhadapan dengan siapa? Di sini ada permainan ya, Bu. Silahkan berhadapan dengan tempat duduknya masing-masing, ayo. Bu, Pak, coba praktekkan. Nanti gantian. Bayangkan tangan mengepal ini memegang sesuatu yang sangat penting sekali buat Bapak Ibu. Temannya itu berusaha merayunya agar mau membuka tangan. Merayunya boleh dengan cara apa? Di sini boleh dengan cara menghardik, boleh membujuk, di situ boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari uang. Silakan dipegang, anggap yang di dalam genggamannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang depannya merayu untuk membuka tangannya ini. So, caranya terserah, mau memarahi boleh, mau menggoda boleh, mau menghardik boleh, mau mengintimidasi boleh. So, ayo. Satu, nanti gantian. Pegang, satu yang merayu biar membuka tangannya. Ayo, satu merayunya. Ayo dirayu. Temannya dirayu biar mau membuka tangan. Nanti gantian. Kalau yang sekian menit tidak dibuka-buka gantian. Yang tadi merayu gantian jadi yang dirayu. Ya. Enggak sih buka kayaknya. Negara ini buka. Aduh. Udah. Nggak dibuka. Ditutup boleh. Dirayu, dibujuk, dikelek-kelek aja. Oke, Zat. Pertanyaan coba. Kalau sudah bergantian di situ ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Enggak. Mengapa? Sangat berarti. Berarti dikebel atau ayah membuka iya? Berarti begitu sangat berartinya. Oke. Dalam kegiatan ini, nah ini pertanyaannya nih yang akan kita mengarah ke materi. Sesungguhnya
Siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Diri sendiri, kita sendiri. Mau membuka atau tidak itu kita sendiri, tergantung misalnya kebutuhan kita masing-masing. Misalnya si Bu Ai ke Bu Atun tetap tidak mau membuka. Bu Ai tiba-tiba gini, Bu Atun membuka nggak? Nanti kasih uang 100.000, kata Bu Ai-nya. Dah Bu Atun itu duit 100.000, akhirnya oh iya aja dibuka. Itu berarti tergantung kebutuhan masing-masing. Kita mau membuka atau menutup itu berarti tergantung kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Kemarin juga sudah dijelaskan sama Bu Ros, yaitu tentang dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya dan berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, kemarin juga sudah dibahas bahwa murid itu terdiri dari berbagai karakteristik. Ya. Satu kelas itu misal terdiri dari 30 anak, itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sukanya menggambar, mungkin ada yang sukanya melihat video, mungkin ada yang sukanya belajar sambil bermain. Nah, kita sebagai guru harus paham itu adalah minat dan karakteristik belajar masing-masing. Sehingga dalam kurikulum Merdeka sebelum kita ke pembelajaran atau semester awal itu ada tes diagnostik ya untuk mengetahui karakteristik siswa itu seperti apa. Nah, yang yaitu dari teacher center ke student center. Tadinya guru ngajar, wak diharapkan anak-anak, yuk, budakna ngolongo, ya. Anak-anak, daur air adalah seperti ini. Nah, yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka itu beralih ke student center. Berarti siswa bukan lagi objek dalam pembelajaran, yaitu siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Siswa yang aktif. Bu guru, guru tuh aktif, guru di kumaha. Nah, untuk mengaktifkannya berarti ada berbagai strategi atau media yang dibutuhkan. Tujuan siswa aktif, siswa itu kita tidak harus memandang dia itu nilainya 10 terus, berarti kita mengabaikannya. Dia nilainya 3 terus, berarti yang kita fokus untuk mengajar yang nilainya 3. Tidak ya. Di balik kognitif pasti si A kadang pinter, tapi kadang karakternya kurang baik. Si B kadang kurang pinter, tapi karakternya baik. Tujuan kita, tujuan guru sebagai pendidik, yaitu itu membentuk atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa aja ya profil pelajar Pancasila? 1, ingat nggak? 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global, harus apa? 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, mandiri. Terakhir, bernalar kritis. Itu yang diharapkan dari kurikulum 2013, yaitu terwujud. Kurikulum Merdeka. Salah. Kurang fokus berarti itu. Udah minum aqua. Nah, sekarang ini mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Saya cepet Bu, biar cepat materinya. Nanti habis ini ada tugas. Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon berarti kebutuhan kita sama. Misalnya apa? Kebutuhan siswa itu sama, ingin belajar, ingin pintar dan sebagainya. Tetapi realitas kebutuhan kita berbeda. Dalam satu kelas itu ada siswa yang sukanya misalnya komel dan sebagainya, ingin diperhatikan, berarti itu kebutuhan ingin disayangi. Kemudian ada siswa yang senangnya mengganggu temannya dan sebagainya. Nah, ada siswa yang cari perhatian, ada siswa yang bosan belajar kieu bae, berarti itu butuh kebebasan. Nah,
Ini nanti kebutuhan dasar ada 5, nanti kita jelaskan. Kemudian semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Anak-anak, iya, anak-anak kuduna sesuai guru. Tapi di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, ayah murid ngaranna Atun. Eta datang telat. Assalamualaikum Bu. Atun, kaburangan baik. Tas kumaha. Nah, biasanya guru gitu. Tapi yang kita harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan Bu Atun kesiangan pasti ada tujuan tertentu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya tapi sebenarnya yang bisa mengontrol itu hanya kita, mau membuka atau mau menutup itu kontrolnya dari kita sendiri, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sudah ngebujuk, merayu, naon, tuh dibikun keneh, paksa. Nah, tetapi di situ ada kolaborasi, ya, dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Eta oke. Nah, penawaran berikutnya model berpikir menang kalah. Biasanya ada Bu Atun terlambat, guruna nu mana? Bu Atun eleh, carekan ku guruna. Berarti eleh kita. Tapi kalau yang di sini teori kontrol itu modelnya menang-menang. Siswa tidak merasa bahwa dianya itu rendah diri karena kesalahan. Kita juga sebagai guru merasakan hal yang tidak merugikan siswa itu, ya, tidak rugi. Oke, berikutnya langsung disiplin positif. Kalau yang teori saya sekilas saja, nanti yang prakteknya agak lama. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti mereka bisa tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan berdasar nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Disiplin positif mungkin seperti ini, ya. Contoh, kalau misalnya kita mengajar anak-anak di sini, Bu Guru, mungkin ini sudah di TK, ya, ada yang istilah bintang, tanda bintang dan sebagainya. Tapi di SD mungkin ada iming-iming apa. Ini Bu Guru punya permen. Siapa yang dapat menjawab nanti Bu Guru kasih permen. Nah, itu berarti dia menjawab itu bukan berdasarkan hatinya ingin menjawab, ingin dapat permen. Itu, ya, berarti mengharapkan imbalan. Kemudian anak-anak silahkan piket, nanti yang nggak piket misalnya lari keliling lapangan tilu balik. Nah, berarti itu dia melaksanakannya itu karena dia takut ancaman, bukan dari kesadaran diri sendiri. Nah, yang kita lakukan yaitu kita harus, nah, di sini menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri tanpa pengaruh apapun, ya. Harus motivasi yang muncul adalah motivasi dalam diri, tidak mengharapkan imbalan atau tidak takut oleh hukuman atau ancaman. Berikutnya, ini nilai-nilai kebajikan sekilas, yaitu nilai kebajikan itu nilai yang diyakini lepas dari suku, bangsa, agama maupun bahasa dan latar belakangnya. Nah, ini punya tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Tujuan pendidikan itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru paling tidak apal nilai kebajikan naon bae eta nu genep. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu yang profil pelajar Pancasila. Begini, Bu, banyak sekali nilai kebajikan, ya. Ini hanya 2 dari beberapa, saya contohkan 2, tapi ini sudah banyak dan sudah mewakili. Berikutnya, nah, ini motivasi. Contoh seperti ini. Pahayi,
Nah, Pak Hayi nih, guru Cikuya 3. Saya kasih contohnya Pak Hayi aja, ya gantian gak Bu Atun lagi. Pak Hayi itu pernah tidak datang ke sekolah terlambat? Pernah? Sering? Oh, sering, oke. Siapa yang tidak pernah datang ke sekolah terlambat? Cum, ada nggak di sini? Bu Atun nggak pernah terlambat. Alasannya apa, Bu? Jujur. Oke. Buka kunci. Ya, jaga menjaga buka kunci. Oke, perhatikan. Seperti ini ya. Misalnya gini. Anak-anak datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira apakah itu kesadaran diri sendiri atau mematuhi peraturan kelas? Disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Nah, disuruh orang tua berarti dia punya motivasi internal kayak eksternal karena disuruh orang tuanya. Kalau dia datang ke sekolah tidak terlambat, datang mau berangkat sekolah misalnya tanpa disuruh orang tua, tanpa ada peraturan sekolah, berarti itu motivasinya dari diri sendiri. Tapi kalau dia berangkat ke sekolah takut terlambat karena ada peraturan masuk jam 7 lebih 15 misalnya, oke, dimarahi guru kalau tidak terlambat. Itu motivasinya motivasi eksternal karena takut atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak suka piket? Piket? Apakah itu kesadaran sendiri dia piket? Ada jadwalnya kan? Ada jadwalnya. Kalau nggak piket suruh kumaha gitu. Nah itu motivasinya eksternal, bukan kesadaran dari diri sendiri. Udah kayak jadwal piket, kudu piket. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, tadi gitu, cuma bingung sama jawab, oke, bu guru buka duit 2.000. Nah, itu anak dia menjawab, tapi dia melihat uang 2.000-nya. Nah, itu motivasi karena eksternal atau karena imbalan penghargaan. Yang terakhir, kenapa saya tandai kuning? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini nanti dapat kita ciptakan pembelajarannya itu dengan segitiga restitusi. Oke, berikutnya. Nih, hukuman. Hukuman, bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Setelah ini ada soal, jadi ini perhatikan benar-benar. Nanti saya acak soalnya. Perhatikan. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Bu Atun datang, mengerjakan PR, keluar, kerjakan di luar. Nah, itu hukuman. Bu Atun datang, iya, ini konsekuensi. Mengerjakan PR, itu suruh keluar, iya kurang teh. Tanya peraturan kelasnya apa? Peraturan kelas kita itu apa? Kerjakan tugas Bu tepat waktu. Kenapa tidak dikerjakan? Konsekuensinya apa? Saya tidak istirahat, nanti mengerjakan tugas ketika istirahat. Nah, itu namanya konsekuensi. Kuduna gitu. Katilu restitusi, mengerjakan PR, ulah disuruh keluar. Engke dongna istirahat atau dongna balik, dipanggil. Ulah pas pembelajaran budak suruh keluar ulah. Jangan sampai dipisahkan dari kelompoknya, ya. Jangan sampai memisahkan anak dari kelompoknya. Biarkan anak dalam kelompok dulu. Nanti kalau ada waktu-waktu tertentu silahkan dipanggil. Nah, kita tanyakan dulu alasannya apa. Seperti itu. Jangan langsung kita ngerjakan PR sih. Tadi yang dulu saya nak keluar balik. Maka lima balik. Itu saya dulu kemarin, bahkan bukan dulu tapi kemarin ketika saya belum mengikuti program guru penggerak. Pasti kalau ada anak tidak mengerjakan PR, keluar mengerjakan. Nah, itu saya. Tapi setelah saya tahu ilmunya sekarang, oh harus seperti itu.
berikutnya. Nih, berikutnya di sini. Ayo nata buta. Pertanyaan dia nomor hiji, dijawab hukuman atau konsekuensi. Nomor 1 soalnya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena itu perbuatan dia bersihkan. Itu bukan hukuman ya, itu namanya konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ih, pinter-pinter kabeh. Hebat berarti. Balik. Oke, di sini kita akan ke restitusi. Karena restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Terlambat. Mungkin mau terlambat satu ngabersihan WC. Bukan seperti itu restitusi itu. Restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Kalau untuk melihat seperti ini, kita bingung. Teori. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Kira-kira itu anak melakukan seperti itu alasannya apa? Si A terlambat ke sekolah. Kita tanyakan, jangan ujuk-ujuk kita kasih hukuman telat, Nah, kita tanyakan dulu alasannya apa. Mungkin dia bangun kesiangan karena habis apa. Mungkin dia habis ngasuh adiknya dan sebagainya. Kita tanyakan dulu permasalahannya, oke? Kemudian mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai dipisahkan, dihukum di luar, suruh lari dan sebagainya. Murid tetap di kelas biarkan, tapi nanti ketika istirahat dan sebagainya baru kita panggil. Nah itu ya. Nah ini keyakinan kelas. Materi yang satu lagi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Cung yang di kelasnya sudah buat peraturan kelas. Cung, bunyinya peraturan kelas, kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Apa bedanya dengan peraturan? Cung, yang mau menjawab. Oke, peraturan dibuat sepihak katanya. Biasanya yang membuatnya pihak guru. Kalau kesepakatan, keyakinan dibuat oleh bersama-sama. Ada tidak ujuk-ujuk gini ya, bahasanya ujuk-ujuk jadi. Ujuk-ujuk ini kita buat di sini. Tapi ada prosesnya, tidak semata-mata di sini buat keyakinan kelas 5 misalnya SD Negeri Cikuya 1 misalnya. So anak-anak tulis kira-kira apa saja yang akan kita buat peraturan di sini, silahkan ditulis. Anak nulis tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tempel. Tidak boleh memilih-milih teman, tempel. Tidak boleh berbicara saat guru ngajar, tempel. Itu namanya bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu prosesnya ada 6. Pertama, anak-anak ditulis, so peraturan kelas non B ditulis, sana ditulis. Ada misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh memilih-milih teman. Biasanya dilarang mencoret-coret tembok dan sebagainya. Biasanya kata-kata anak itu ada tidak dan ada dilarang. Tidak boleh dan dilarang.
kata itu harus dihilangkan. Tidak boleh ada kata tidak dalam peraturan kelas. Kayak peraturan kelas. Nah, jadi coba dilihat di peraturan kelas ada kata tidaknya tidak. Kalau ada kata tidaknya, eta kudu diganti. Diganti kumaha? Contoh, tidak boleh datang terlambat. Tidaknya dihapus. Gantina datang ke sekolah tepat waktu. Berikutnya, tidak boleh memilih-milih teman. Gantina berteman dengan siapa saja. Eta ngaranna kalimat positif. Pastina peraturan kelas diturunkan jadi kalimat positif, diturunkan deui jadi nilai kebajikan. Naon deui nilai kebajikan sih? Contoh, coba datang tepat waktu, asupna kana naon? Disiplin. Nah, berarti itu nilai kebajikan kan? Tidak membuli, apa ayo? Jadina, sok tidak membuli. Naon jadina kalimat positifna? Menyayangi teman atau menghormati teman. Boleh seperti itu. Tidak boleh ada kata tidak intinya ya. Kita rubah ke kalimat positif, nilai kebajikan. Contoh lagi. Tidak memilih-milih teman, jadi berteman dengan siapa saja. Nah, sekarang nilai kebajikannya apa? Berteman dengan siapa saja, nilai kebajikannya naon? Ada saling menghargai. Kemudian piket sesuai jadwal, nilai kebajikannya apa? Gotong royong bisa, terus disiplin. Nah, itu yang disebut nilai kebajikan. Nanti dari kebajikan dirubah lagi jadi nilai TS dan TTS. TS tampak seperti, TTS tampak tidak tampak seperti. Kumaha nanti ya. Berikutnya sebenarnya ada ya, ada habis itu nanti dirubah jadi diagram Y. Diagram Y itu apa? Yang terdengar, yang terlihat dan berperilaku. Nah, itu setelah diagram Y, nanti guru tugasnya apa? Kemudian murid tugasnya apa? Itu ada beberapa proses dalam menyusun keyakinan kelas. Nah, oke, keyakinan kelas ya. Nah, saya sudah mempraktekannya. Di situ berjejer ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 kertas. Yang ini itu tahap pertama, yaitu menyusun peraturan. Berarti ini peraturan dari siswa. Di bawahnya merubah kalimat yang negatif dalam peraturan ini, saya rubah ke kalimat positif. Tadi dengan menghilangkan kata tidak dan dilarang. Kemudian di sini ada nilai kebajikannya, dan di sini kemudian ada misalnya T tampak seperti dan tidak tampak seperti. Itu sudah dipraktekkan kemarin penyusunan keyakinan kelas. Murid itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena dia yang membuatnya, bukan kita sebagai guru, tapi dia yang membuatnya. Ya, jadi murid itu, oh saya kemarin membuat keyakinan ini, isinya dengan baik, kita mau melanggar. Ini hubungannya dengan segitiga restitusi. Nanti kita tanyakan keyakinan. Ini kebutuhan dasar manusia. Intinya segala sesuatu tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan. Kita ngajar untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian siswa nakal di kelas pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Apakah kebutuhan penguasaan, apakah kebutuhan ingin diterima, itu pasti punya kebutuhan ya. Di sini kebutuhan itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Contohnya kita ngajar, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup, yaitu untuk memiliki rumah, untuk memilih apa? Bisa mendapatkan makanan, kemudian untuk kesehatan,
kebutuhan biologis, itu adalah sebuah kebutuhan biologis. Kemudian merasa aman, itu kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya kasih sayang dan merasa diterima. Ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, biasanya mereka tunjukkan di kelas. Dengan cari perhatian dari gurunya. Biasanya musilan babaturan anak. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kita juga sebagai makhluk hidup tidak suka kita dikekang ya. Ada aturan. Kan kita protes. Kita guru nih. Aturan dari atas, kurikulum merdeka harus begini. Aduh, aturan liar. Tambah kesini tambah mumet. Seneng gak diatur seperti itu? Kadang kita ingin Nah itu kebutuhan kebebasan kita. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kita piknik, kita jalan-jalan. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Dan kebutuhan penguasaan. Kita itu ingin dihargai. Kemudian ketika kita ngobrol, ketika kita ngajar, itu ingin didengarkan oleh siswa dan juga diakui pencapaiannya. Ketika kita sukses dan sebagainya, diakui pencapaiannya. Itu adalah kebutuhan penguasaan atau power. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita di sini kontrolnya sebagai apa? Coba diperhatikan. Yang pertama sebagai penghukum. Tuh gambarnya, bu guruna galak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya ayah guru nusuk melau ya. Yang ketiga sebagai teman. Guruna deket, muridna. Nanti kita dibahas satu-satu. Ada sebagai pemantau masuk ngawaskeun baik. Itu budak kieu, itu budak kieu. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Satu-satu. Di sini sebagai penghukum. Saya kasih contoh siapa ya? Bu Atun, Bu Serta, Bu Mut sekarang. Bu Mut, dak siswa, jadi ngaranna ulah Bu Mut. Ya. Mutia terlambat datang ke sekolah. Terus diajar, ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang teh guru. Nyengos pan kana lawang. Bari ngomong terlambat deui. Kabumut teh. Tuh. Pasti selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Bari nunjuk matana holotot. Gitu. Eta penghukum. Contoh selain kasus terlambat begini. Mengerjakan PR, Bu, PR-na acan. Keluar, kerjakan gak itu. Nah, eta penghukum. Eta guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Buku terlambat. Sebagai pembuat rasa bersalah, saya sebagai guru ngomong, Mut, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Sak guru nana teh kabumut kasih mut itu Wak. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Berarti mut nana teh, wah salah. Guru nak kieu. Nah, itu cak siswa teh seperti itu. Ada lagi 3 sebagai teman. Ini tuh guru tuh dekat dengan siswa itu dekat. Kadang ada yang salah, ada yang benar kedekatannya. Perhatikan. Mut, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Bari seri, bu guru teh. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti bu guru bantu. Kamu ini bari seri-seri, senyum-senyum. Eta ayah bu guru nu kitu. Ayah sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, pasti ada konsekuensinya. Ya benar, nanti istirahat. Kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan
Tugas yang tertinggal tadi saya tunggu, kata bu gurunya, itu sesuai dengan peraturan kelas, sesuai baik dengan peraturan kelas. Nah, ini yang bagus, katanya paling bagus, paling ideal. Sebagai seorang manajer, guru sebagai seorang manajer. Contoh, Bu Mut nanti ketika istirahat sebagai siswa dipanggil ke kantor, masuk, kamu tahu kesalahanmu apa? Kita tanyakan dulu ke siswa, tidak langsung kamu tadi terlambat ini, enggak ya, tanya dulu, kamu tadi tahu kesalahan kamu dipanggil ke sini apa? Biasanya siswa tahu bu, nah siswa tahu gitu. Apa itu kurang layak, alasan kamu terlambat, kita tanyakan dulu ke siswa. Setelah itu keyakinan apa yang telah kamu langgar, dan anak sudah membuat keyakinan bersama. Kemudian apakah kamu mau memperbaikinya? Langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Sebenarnya kamu mau jadi anak yang seperti apa? Nah, itu sebagai manajer kita tanyakan ke anaknya. Berikutnya, nih tebak, ditanya hiji-hiji amin tetunduh. Siap, hiji-hiji. Bu Susi, nilai kamu selalu paling jelek. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa itu? Guru sebagai apa? Tadi kan satu sebagai penghukum, dua pembuat rasa bersalah, tiga sebagai teman, empat sebagai pemantau, lima sebagai manajer. Nilai kamu selalu paling jelek sebagai naon? Sebagai penghukum. Berikutnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sebagai pemantau. Oke, berikutnya. Ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibereskan. Sebagai teman. Oke. Berikutnya, ibu guru kecewa sekali denganmu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Oke, keren. Segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Segitiga restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen tahun 2004 ya. Ini berarti siswa itu punya kesadaran sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, tidak untuk dihukum, kemudian tidak untuk sama kita. Nih, lari ini kerjakan ini di luar dan sebagainya. Jangan sampai dipisahkan dari kelompoknya. Biarkan tetap di kelompoknya dengan kesadarannya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Berikutnya ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Kita ngomong ke siswa, kita menjelaskan ke siswa bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu gurunya juga pernah melakukan kesalahan. Ketika siswa datang terlambat, kita ngomong, Bu guru tidak akan menyalahkan kamu. Bu guru tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Tapi di sini kita bareng-bareng menyelesaikan masalah ini. Bu guru juga pernah kok datang terlambat. Nah, bu guru juga pernah terlambat masuk kelas. Hari ngomong sering mah, era teuing ngomongna pernah, padahal mah sering terlambat. Berikutnya di situ
sudah ya tadi kata-katanya, dengan tidak ada manusia yang sempurna, kemudian berbuat salah itu manusiawi. Di sini validasi tindakan. Anak terlambat pasti ada alasannya. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu datang terlambat? Saya bangun kesiangan, Bu, misalnya kata anak. Kenapa bangunnya kesiangan? Tadi malam saya habis itu, Bu, buka-buka HP sampai malam nggak kerasa tidurnya jam 11. Jadinya saya kesiangan. Dengan kamu kesiangan, apakah kamu keyakinan apa yang kamu langgar? Misalnya, saya di situ disiplin, Bu, misalnya kata anaknya. Nah, kalau kamu melanggar disiplin, apakah kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Nah, nanti kan anak jawab, ya mau. Langkahnya seperti apa? Kita tanyakan ke anak-anak. Itu validasi tindakan yang sama. Berikutnya menanyakan keyakinan. Itu tadi, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu, ya? Itu menanyakan keyakinan. Sebentar. Ini contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Tetapi volumenya tidak connect ya ke apa ya namanya? Ke pengeras suara. Jadi suaranya tidak dapat terdengar. Intinya ini anak itu terlambat. Kemudian ketika istirahat saya panggil ke ruangan kantor. Dipanggil, pertama saya tanyakan dulu, tahu nggak alasan dipanggil ke kantor? Anak itu jawab, iya saya tahu. Apa alasannya? Saya terlambat, Bu, kata anak itu. Nah, saya tanya lagi, Bu Guru tidak akan mencari tahu siapa yang salah, tetapi mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Saya tanya lagi, pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan? Nah, siswa ini menjawab, iya Bu, saya terlambat karena dia itu bangun kesiangan saking asiknya membaca cerita atau buku cerpen. Dia itu sehingga bangun kesiangan. Nah, dari situ saya tanyakan, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Dia jawab, saya melanggar disiplin, Bu, karena saya telat masuk sekolah. Saya tanyakan lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Anak itu menjawab, saya berjanji saya akan memasang alarm biar tidak kesiangan. Saya juga akan menyuruh ibu saya untuk membangunkan agar saya tidak kesiangan. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang disiplin. Baik, kalau begitu mulai kapan kamu akan melaksanakan itu? Dia jawab, mulai nanti malam insya Allah. Nah, dari situ kita tidak memarahi, kemudian kita tidak menghukum anak. Justru kita tanyakan dulu, pasti semua perbuatan atau semua yang dilakukan oleh anak itu mempunyai tujuan tertentu, ya. Itu yang dinamakan segitiga restitusi. Itu yang namanya segitiga restitusi. Anak itu tidak dipisahkan dari kelompoknya, kemudian anak di situ mau memperbaiki kesalahannya sendiri, ya, tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita konsekuensinya apa dan sebagainya. Itu tujuan dari segitiga restitusi. Oke, baik. Di sini dalam membentuk budaya positif di sekolah harus ada kolaborasi dari warga sekolah yang saling mendukung. Bukan hanya satu orang guru saja, dari kepala sekolah, dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, kemudian guru agama, guru olahraga, termasuk dari wali murid, harus saling mendukung.
harus belajar dan saling bekerja sama untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif sehingga akan tercipta kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter yang baik dengan muara akhir tercipta menjadi budaya positif. Nah, itu. Sekarang sudah selesai sampai sini materinya. Tetapi saya mau meminta setiap perwakilan sekolah, satu orang guru ke depan, silahkan budaya positif apa saja yang sudah ada di sekolahnya, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada di sekolahnya. Misalnya setiap pagi ada 5S, atau misalnya guru menyambut siswa. Nah, itu sudah termasuk budaya positif. Kami setiap pagi ada baca surat-surat pendek. Nah, itu juga termasuk budaya positif. Budaya positif satu saja sudah luar biasa ya. Atau literasi sebelum masuk biasanya 15 menit membaca buku bacaan. Nah, itu juga sudah termasuk budaya positif. Ada yang bersedia? Nanti saya bergiliran bergiliran dari menceritakan di sekolahnya budaya apa saja yang sudah ada di sekolahnya. Budaya positif, saya yakin yang ada guru penggeraknya itu tahu budaya positif dan mungkin sudah diterapkan ya. Saya ingin tahu. Kemudian yang lainnya, pasti setiap sekolah itu ada kebiasaan baiknya di sekolah, pasti nggak mungkin tidak ada. Pasti semua sekolah itu sudah menerapkan kebiasaan baiknya atau syukur-syukur sudah membudaya. Nah, dari kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya. Budaya itu lebih tinggi tingkatannya dari kebiasaan-kebiasaannya. Dari pembiasaan itu akan menciptakan suatu budaya. Coba ada yang mau perwakilan? Perwakilan dari, saya panggil ya. Dari selatan dulu Bu, kemarin utara. Oh, dari selatan. Oke. Dari selatan, dari Kertasari 1. Silahkan. Satu orang menjelaskan budaya positif yang ada di sekolahnya. Monggo. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing tentang budaya positif yang ada di SD Negeri Kertasari 1. Karena kebetulan kepala sekolah di SD Negeri Kertasari 1 adalah guru penggerak. Jadi untuk budaya positif sudah mulai diterapkan. Baik, untuk budaya positif yang pertama di hari Senin. Hari Senin setelah melaksanakan upacara bendera, kami melaksanakan literasi 15 menit. Jadi membaca buku bacaan apa saja, baik itu buku pelajaran atau buku-buku yang lain. Kemudian untuk hari Selasa adalah pemeriksaan kesehatan, baik itu kesehatan kuku, kemudian gigi, kemudian telinga diperiksa oleh guru kelasnya masing-masing. Kemudian untuk hari Rabu ada numerasi. Untuk kelas 2 sampai kelas 6 perkalian. Untuk kelas 1 itu masih penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk hari Kamis, budaya positifnya adalah menyanyikan lagu-lagu nasional, terutama itu lagu Indonesia Raya, karena itu adalah lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian lagu-lagu nasional lainnya juga ikut dinyanyikan. Kemudian untuk hari Jumatnya adalah pelaksanaan senam dan kebersihan sekolah. Kemudian untuk hari Sabtu ada pelaksanaan kegiatan ekstra, baik itu kemudian
drum band atau apa ya, pelaksanaan ekstra. Kemudian ada juga pelatihan untuk kegiatan upacara hari Senin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa kebiasaan untuk budaya positif yang sudah berjalan di SD Negeri Kertasari 1. Selanjutnya yaitu dari wilayah utara. Silakan dari Cikuya 1 atau Cikuya berapa yang mau mewakili? Cikuya 1, silakan Bu Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang sudah diterapkan di SD Negeri Cikuya 1, biasanya kalau guru-guru datang, anak-anak itu langsung disambut bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Terus waktu hari Senin biasanya kita melaksanakan upacara. Setelah upacara biasanya kita ada pemeriksaan kuku setiap kelas gitu. Terus setiap hari Jumat kita melaksanakan senam bersama. Terus biasanya hari Sabtu kita itu ya biasanya kebiasaan kalau piket secara umum Senin misalnya kelas 6 dan kelas 1, Selasa kelas 5 dan kelas 4, Rabu kelas 3 dan kelas 2 dan seterusnya. Terus kebiasaan kalau pagi itu sebelum pelajaran dimulai di kelas itu membaca surat-surat pendek. Mungkin itu saja yang baru diterapkan di SD Negeri Cikuya 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, luar biasa ya. Ternyata di setiap sekolah sudah menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu nanti akan menjadi sebuah budaya atau budaya positif ya. Karena budaya itu berasal dari kebiasaan. Kemudian seperti daerah kita kan ada yang namanya budaya itu ada bumian, katanya ya tadi di Cikuya 1 yang hari ini di desa Cikuya yang hari ini ada bumian, itu adalah sebuah budaya. Sudah membudaya dari kebiasaan, tetapi tidak setiap daerah misalnya ada budaya yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya ada tugas, tetapi karena sudah jam 12 kurang 15 menit, saya mau memberikan oleh-oleh buat di sekolah masing-masing ya. Kalau memberikan tugas rasanya kurang semangat kelihatannya, tapi ini akan saya berikan oleh-oleh. Tadi yang pertama sudah ya, oleh-olehnya sudah dapat. Akhiran jadi awalan. Nah itu oleh-oleh. Oleh-oleh yang kedua yaitu tepuk 5S. Sudah pernah dengar? 5S itu apa saja? Senyum, apa dulu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum dulu, kemudian salam, sapa, sopan, santun. Oleh-olehnya seperti ini. Nanti bareng-bareng. Saya dulu. Tepuk 5S. Kalau bertemu teman tersenyumlah, senyum. Terus lalu ucapkan salam kepadanya, salam. Tanya apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta padanya. Bareng-bareng, oke dipraktekkan. Oke,
5S naon bae daripada mikiran S pertama naon, S kedua naon, S ketilu naon, mending nembangkeun SS na. S joget. Oke. Pertama, tepuk 5S. Kalau bertemu teman tersenyumlah, senyum. Lalu ucapkan salam kepadanya, salam. Tanya apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta padanya. Ayeuna torek dipandu ieu, coba inget tante. Barang-barang oleh-olehna kumaha kitu inget sih. Kudu pakina balik ka kage kudu meunang oleh-oleh. Siap. Oleh-olehna lain duit, ieu. Oleh-olehna lagu. Tepuk 5S. Kalau bertemu teman tersenyumlah, senyum. Lalu ucapkan salam kepadanya, salam. Tanya apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta kepadanya. Punten genep. Oke, sekali deui, memeh balik, semangat. Amun teu kompak moal balik, mun geus kompak mah balik. Siap? 1, 2, 3, tepuk 5S. Kalau bertemu teman tersenyumlah, senyum. Lalu ucapkan salam kepadanya, salam. Tanya apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta kepadanya. Punten 7. Encan eta KKM-na mangkane 75. Sekali deui tas ieu tutup. Baik. Tepuk 5S. Kalau bertemu teman tersenyumlah, senyum. Lalu ucapkan salam kepadanya, salam. Tanya apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta padanya. Oke, guru-guru luar biasa, hebat. Sampai di sini dulu materi dari saya selaku pemateri. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal sampai akhir saya mengisi acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada penata acara. Monggo. Hiji ewang dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 kasusnya adalah praktek segitiga restitusi. Di sini ada kasus bahwa saya ini adalah wali kelas SMP ceritanya. Padahal saya kelas 1 SD. Wali kelas SMP. Pada waktu itu saya sebagai wali kelas, di mana murid-murid saya itu ternyata ada yang muridnya salah satunya kurang percaya diri dan selalu ingin diperhatikan oleh teman. Berdasarkan kesepakatan, suatu hari dia itu sepakat dengan teman untuk selalu izin ke belakang saat jam pelajaran. Nah, saya sebagai guru mendapatkan laporan bahwa si Bita ini nih yang berdiri di samping saya itu selalu mondar-mandir izin ke belakang. Nah, besok harinya saya panggil si Bita ini nih. Apakah beser atau bagaimana, saya ingin tahu penjelasannya. Mari simak penjelasan berikut. Silakan duduk Bita. Acting, ayo. Acting. Ini praktek
Assalamualaikum Bita. Waalaikumsalam Bu. Iya. Kamu tahu nggak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Iya Bu, saya tahu. Saya telah berbuat kesalahan. Oh begitu ya. Baiklah Bita, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah manusiawi. Semua manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun di sini Bu Guru tidak sedang mencari kesalahan, namun ingin mencari solusi dari kesalahan ini. Baik Bu. Ya, pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kamu bolak-balik ke belakang, mondar-mandir izin untuk untuk pipis, ya. Itu kamu kenapa seperti itu, Bita? Iya Bu, saya melakukan kesalahan itu karena ingin sekali dekat dengan teman. Jadi saya mencari alasan untuk agar dekat dengan teman dan mendapat perhatian dari teman. Sehingga setiap jam pelajaran saya sengaja untuk izin ke belakang. Iya. Nah, kamu bisa saja melakukan hal itu untuk mendapat perhatian dari teman. Namun hal itu dapat mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, pelajaran menjadi tidak nyaman, teman-teman juga merasa terganggu, dan kamu juga pasti memiliki keyakinan kelas untuk tidak melakukan hal itu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar, yang padahal kamu sudah meyakininya? Iya Bu, saya mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya yang harus selalu bersikap positif dan selalu percaya dan menghormati orang lain. Iya, bagus sekali Bita, kamu sudah meyakininya. Namun kedepannya apakah kamu akan melanggar keyakinan kelas tersebut? Insya Allah tidak Bu. Saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi dan berjanji untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Dalam hal itu saya tidak akan terus izin ke belakang lagi Bu. Maafkan saya Bu. Baiklah Bita, terima kasih sekali Bita sudah mengakui kesalahannya dan akan berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bu. Ya, itulah tadi percakapannya. Salaman, oke. Semangat buat kita. Terima kasih, masih banyak kekurangan nanti diperbaiki oleh Budur. Dan teman-teman di angkatan 9 ada Bu Ita. 10.